Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti paramangtapo titika ti. Kesabaran, ketabahan adalah praktik latihan atau tapa tertinggi. Yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salam bahagia Sotihotu Namo Buddhaya. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, hari ini adalah hari berbahagia di mana kita merayakan hari raya umat Buddha. Jadi umat Buddha itu memiliki 4 hari raya besar dalam 1 tahun. Ya, yang pertama adalah Magha Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Nah, untuk malam ini kita merayakan hari Magha Puja. Hari Magha Puja ini dikenal atau diketahui di mana di bulan purnama, bulan Magha. Jadi Magha itu bulan. Jadi Cap Go-nya orang India ya. Kita Cap Gome lunar, mereka Cap Go-nya orang India tapi bulan Magha. Ya, karena penanggalannya mirip dengan Imlek, pakai lunar juga. Nah, di situ itu hadir Sang Buddha ada di Weluwana itu hadir 1250 biku. Nah, 1205 biku ini tidak diundang. Ya. Jadi zaman India dulu sewaktu Sang Buddha masih ada, belum ada telepon, belum ada WA. Nah, para biku itu semua tersebar di India. Tapi mereka tidak diundang melalui WA, melalui surat menyurat. Semuanya bisa hadir di malam itu 1250 biku. Ini biku ini adalah biku yang khusus. Khusus di sini adalah mereka semua ditabiskan langsung oleh Sang Buddha sendiri. Ya, kalau pernah melihat penabisan biku ya, Bapak Ibu, saudara-saudari atau samanera, itu biasanya ada sangga yang menabiskan. Biasanya 5 biku, ada upacara pembacaan parita, jadi samanera dulu. Nah, yang ditabiskan oleh Sang Buddha langsung itu, Sang Buddha hanya berkata, "Ehi biku." Udah jadi biku dia. Ya, "Ehi biku." Nah, langsung jadi biku di situ juga. Jadi tidak perlu tata acara yang sangat merepotkan. Nah, itu salah satu cirinya. Jadi semua ditabiskan langsung oleh Sang Buddha. Ciri selanjutnya itu mereka itu semuanya telah mencapai kinasawa. Kinasawa itu artinya bersih. Bersih tanpa noda. Maksudnya di sini ini mereka ini adalah arahat. Tanpa noda dari kekotoran batin, yaitu moha, loba, dan dosa. Nah, selain mencapai kesucian, ke 1250 biku ini juga memiliki 6 kesaktian, Bapak Ibu. Ya, 6 kesaktian. Jadi mereka bisa terbang, bisa menyelam di air, bisa pindah tempat ya. Kalau zaman sekarang kan ada banyak film-film Avenger ya, nah, bisa teleport gitu, jam teleport gitu ya. Mereka juga bisa seperti itu. Mereka juga punya kemampuan mata dewa. Jadi mata dewa itu
Ya di sini mereka diwihara contohnya, tapi bisa lihat di rumah apa yang terjadi. Seperti kalau zaman sekarang CCTV. Ya, ada handphone, CCTV. Jadi nggak perlu lagi belajar-belajar begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari. Nah demikian juga ilmu teleport udah nggak perlu ada pesawat terbang. Kita nggak perlu belajar terbang, nggak perlu, sudah ada pesawat terbang ya. Nah terus ada lagi yang namanya kemampuan membaca pikiran orang. Ya orang mikir apa tahu, niat buruk, niat baik tahu, seperti itu. Nah selanjutnya ada lagi mengingat kehidupan masa lampau. Jadi bisa lihat orang, dia tahu ini dulu dia kehidupannya apa sehingga nasibnya seperti ini sekarang. Karma baik apa yang telah dilakukan, karma buruk apa yang telah dilakukan sehingga nasibnya seperti ini. Seperti itu. Dia juga bisa melihat kehidupan dirinya sendiri masa lampau. Bisa mengingat ribuan kelahiran, mereka bisa mengingat. Nah, tapi dari semua itu kesaktian itu tidaklah penting, Bapak Ibu. Jadi bukan yang utama, mereka menjadi pengkondisi. Yang terpenting dari seorang arahat itu adalah kesaktian yang terakhir, yang keenam. Apa kesaktian yang terakhir yang keenam itu? Yaitu mengikis kekotoran batin. Mengikis kebodohan, mengikis kegelapan batin, mengikis kebencian, amarah, mengikis keserakahan, ingin memiliki yang dimiliki orang lain. Nah, inilah yang paling penting dari 6 kesaktian. Karena kesaktian sebelumnya itu tidak bisa membuat orang menjadi arahat. Tidak bisa membuat orang mencapai nibbana, kebahagiaan tertinggi. Tapi kesaktian nomor 6 ini, mengikis loba dosa moha, itu mengkondisikan seseorang sudah pasti jika tidak menjadi arahat terlahir di alam bahagia. Setidak-tidaknya menjadi manusia yang bahagia hidupnya. Manusia kan ada yang menderita juga, Bapak Ibu. Ada yang bahagia juga. Belum tentu manusia itu semuanya lebih bahagia dari binatang loh ya. Ada yang hidupnya itu kayak neraka, ya, walaupun dia manusia. Ya, ada yang hidupnya cuman pernah masuk berita itu seminggu itu kadang dia cuma makan sekali. Itu bukan puasa, memang dia nggak sanggup makan, nggak sanggup cari makan. Ada yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat itu ada anjing naik mobil bagus, tidur di sofa yang mahal, ke salon, di pedicure lagi, rambut dipotong, makanannya steak. Ya, terkadang kita lihat-lihat itu kok bisa begitu ya, nasib anjing bisa lebih bagus dari manusia. Ya, kalau kita kembali ke Dharma, kita melihat hukum karma itu kita akan mengerti. Kenapa, apa yang terjadi, kenapa bisa begini. Nah, tentu saja seperti itu ya. Nah, baik, saya kembali lagi agar tidak terlalu jauh. Intinya yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah praktik kesabaran adalah latihan yang tertinggi. Jadi bukan kesaktian ya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kata kesaktian ini berarti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak kita mengerti. Sebenarnya kesaktian itu adalah tingkat kualitas pikiran, ketajaman seseorang. Kesaktian itu misalnya seseorang bisa menciptakan pesawat terbang. Itu berapa ribu orang dia bisa bawa dengan kepintaran dia itu. Semua orang bisa terbang naik pesawat. Nah, itu kesaktian Bapak Ibu. Kesaktian misalnya ini yang buruk ya, kesaktian membuat senjata pemusnah massal. Ya itu kesaktian juga. Satu tombol ribuan orang meninggal. Kalau zaman-zaman kita dulu itu belum ada yang namanya ilmu hitam seperti itu. Itu kan kesaktian toh. Nah, bisa membuat orang meninggal dari jarak jauh, paling 1-2. Orang sekarang tombol satu kota hilang. Jadi orang sekarang itu jauh lebih sakti sebenarnya. Jauh lebih sakti.
Tapi kesaktian itu kenapa tidak tinggi jika tidak diikuti dengan kebijaksanaan? Jadi tidak paham, mereka punya kemampuan, punya kepintaran, tapi tidak paham dharma. Nah, jadi tidak paham dharma, mereka bisa menyakiti orang lain dengan kemampuan mereka itu. Nah, kenapa dikatakan kesabaran adalah pelatihan tertinggi? Karena orang sabar itu nggak mungkin nyakitin makhluk lain. Ya, apa itu sabar? Sabar itu berarti saat kita marah, kita bisa bertahan. Jadi bersabar terhadap ketidaknyamanan di dalam diri kita. Ya, jadi misalnya ada yang ngomongnya nggak enak, kita bisa bersabar. Walaupun hati sudah panas, tapi ucapan dan perbuatan kita itu tidak keluar menyakiti orang lain. Ya. Fungsi dari kesabaran itu adalah untuk melindungi orang lain dan diri kita. Melindungi orang lain yaitu jangan sampai kita mencelakai orang lain, sehingga mereka tidak menderita. Melindungi kita, diri kita, yaitu jangan sampai berbuat karma buruk. Ya, kita menyakiti orang kan ada karma buruknya. Nah, dan orang yang marah, orang yang mudah marah, orang yang mudah ngamuk, itu tidak memberikan manfaat bagi diri dia. Itu pasti membuat orang lain menderita dan dirinya menderita. Karena sifatnya ini negatif, jadi selalu memberikan penderitaan di luar maupun penderitaan di dalam. Nah, orang yang marah itu gimana? Mau tidur susah. Keluarga makan lagi seneng-seneng, dia nggak bisa makan. Makanan enak tapi nggak bisa makan karena lagi marah. Ya. Nah, kalau kita keluar pasti sesuatu yang tidak menyenangkan dari mulut atau apa. Nah, ada salah satu contoh, Bapak Ibu. Salah satu contoh yang pernah saya baca, itu ada seorang bos mati ditembak oleh karyawannya sendiri. Mungkin ada yang baca. Ya. Jadi dia seorang bos, ada satpam, jadi satpam penjaga rumah, cuma ada pistolnya. Nah, bos itu entah gimana mungkin satpamnya melakukan kekeliruan, ini baru-baru terjadi saja, memarahi satpam ini. Sudah marah, ditambah tendangan, tambah kaki lagi. Namanya orang dimarahin, dihina, dipukul, emosi pasti muncul. Emosi pasti muncul, namanya ada pistol, bosnya didor. Kira-kira menurut Anda itu tindakan yang pinter enggak oleh dilakukan bos itu? Dia begitu mati berarti perjuangan dia, harta dia, semua dia udah nggak bisa nikmati lagi. Kan yang bisa nikmati harta kekayaan kan tubuh ini. Makan enak, tidur nyaman, memiliki baju yang mewah, rumah yang mewah, kan tubuh ini. Tubuh ini begitu mati ya udah nggak bisa lagi. Nah, jadi terkadang orang itu tidak melihat sampai sejauh itu. Emosi sesaat, bahaya itu sudah datang. Nah, contohnya salah satunya itu seorang biku tidak boleh memberikan dharma kepada orang yang sedang megang senjata. Itu nggak boleh. Itu winaya. Jadi bukan karena rasis atau pelit dharma, bukan. Itu untuk melindungi bantainya sebenarnya. Jadi kalau orang megang senjata tajam atau apa, kita itu nggak boleh menyampaikan dharma ke orang itu. Karena orang itu belum tentu sealiran dengan kita. Ya mungkin dia dari aliran lain, dia merasa tersinggung, ada senjata di samping. Jadi itu mengkondisikan sesuatu yang buruk terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada dalam bekerja dengan rekan kerja atau karyawan, sebelum kita marah, kalau bisa jangan marah. Sebelum kita marah, kita lihat dulu karyawannya ada pegang apa enggak. Jadi belajar pinterlah sekali-sekali, jangan terbawa emosi seperti itu. Ya, jadi belajar pintar, jangan terbawa emosi seperti itu. Nah, sabar itu sebenarnya mudah sekali. Mudah, tapi susah juga. Sabar itu hanya diam sebenarnya.
Kita marah itu hanya diam sudah selesai sebenarnya. Ya contohnya kayak sila, 5 sila itu kita diam aja sudah menjalankan. Tidak membunuh, ya kita diam aja kan udah nggak membunuh toh. Tidak mencuri, ya diam aja udah tidak mencuri. Tidak melakukan asusila, kita diam aja sudah tidak melakukan asusila. Musawadah, ucapan-ucapan kasar yang menyakiti orang lain. Ya kita diam aja. Sila itu udah terjaga. Demikian juga alkohol yang memabukkan atau narkoba. Ya kita diam aja. Jadi sabar itu pertama belajar diam aja. Nah, diam. Jadi kesabaran itu praktik yang sangat tinggi dan yang terbaik di dalam ajaran Sang Buddha. Jadi bukan praktik menjadi pintar, bukan menjadi sakti, bukan seperti itu ya. Jadi lebih kepada kesabaran. Kenapa begitu? Karena untuk mencapai sesuatu impian kita butuh yang namanya kesabaran. Tidak ada orang itu mencapai di puncak tanpa ada kegagalan. Pasti ada kegagalan. Dia bisa bersabar dengan kegagalan dia. Contohnya dia mulai buka usaha, namanya pertama kali buka usaha, pasti banyak pengetahuan yang belum banyak di kepala dia. Kekeliruan, kekurangan, mungkin ditipu orang, akhirnya dagangannya rugi. Tapi dia tetap bersabar. Oh, saya melihat kekurangan saya mulai lagi usaha. Tapi sudah belajar, sudah ada ilmu kegagalan dari masa lampau. Nah, dia belajar, tambah ilmu lagi, tambah ilmu lagi. Nah, jadi kegigihan untuk semangat terus melangkah itu butuh kesabaran. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk melatih kesabaran, pertama itu kita butuh yang namanya cinta kasih. Cinta kasih itu apa? Adalah sebuah sifat, sikap batin yang mengharapkan orang lain bahagia. Sikap batin ini diumpamakan oleh Sang Buddha seperti sikap batin orang tua terhadap anak satu-satunya. Tentunya namanya orang tua ingin anaknya bahagia, ingin anaknya maju, ingin anaknya berkembang. Tapi cinta kasih dalam Sang Buddha itu bersifat universal kepada semua makhluk. Jadi kita belajar di dalam batin kita itu pertama-tama sebelum bisa ucapan kita itu bercinta kasih dan tindakan kita itu memiliki cinta kasih, kita kembangkan dulu harapan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga mereka bebas dari kebencian. Kita kembangkan, selalu diisi di dalam batin itu. Nah, kalau orang yang praktik meditasi cinta kasih, itu batinnya selalu begitu, selalu bahagia dan selalu mengharapkan orang lain bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, turun mobil, semoga semua makhluk berbahagia, bangun tidur, semoga semua makhluk berbahagia, jalan ke kantor, semoga semua makhluk berbahagia, lagi mandi, semoga semua makhluk berbahagia. Dia selalu menjaga pikirannya seperti itu. Nah, pikiran yang diisi dengan niat-niat baik ini, maka celah bentuk untuk pikiran lain masuk itu sulit. Sulit untuk masuk ke dalam batin seseorang. Jadi dia butuh celah. Celah itu adalah waktu pikiran kita sedang kosong. Sedang kosong mereka masuk, tidak ada objek. Nah, itu kebencian bisa muncul lagi. Nah, kita mengerti itu, kita tidak beri celah. Kita berlatih terus cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah karuna. Karuna ini adalah melihat penderitaan makhluk lain, orang lain. Ya, dalam hal ini adalah penderitaan orang yang menyakiti kita. Namanya kebencian muncul kan dari kita disakiti kan. Nah, orang ini kita melihat penderitaan dia. Nah, ini agak sulit karena kebanyakan orang kalau lihat orang itu sudah ngamuk, jarang melihat bahwa orang itu menderita. Penderitaannya adalah kita bisa melihat bahwa dia bisa jadi begini, tentu batinnya juga enggak bagus. Orang yang sedang menyakiti orang, orang yang mencuri, orang yang suka memukul, itu tentu kualitas batinnya enggak bagus. Penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakan. Ya, ini orang-orang yang menderita sekali. Sebenarnya seperti itu. Mereka bukan orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang tidak bisa menyakiti orang lain. Kalau kita bahagia itu nggak mungkin bisa menyakiti makhluk lain. Nah, saya ingin memberi contoh, satu contoh.
tentang seorang pria yang bisa memiliki rasa kasihan kepada pasangannya. Jadi seorang pria ini memiliki istri yang sangat cantik. Jadi istrinya cantik sekali. Ya pria itu ya biasa-biasa saja. Istrinya cantik, punya anak 1. Resiko punya istri cantik, berarti kita kalau nggak ada suaminya, ada lelaki hidung belang yang mendekati. Karena cantik. Cantik juga bagus tubuhnya. Pasti digoda lelaki lain. Itu resiko Anda punya sesuatu yang berharga. Jadi bukan cantik aja, Anda kalau pakai emas jalan-jalan, itu sama saja ngundang bahaya. Oh ini loh saya punya emas, wah di jalan coba. Saya rasa nggak lama Anda dirampok. Jadi itu sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat berharga di mata manusia, itu mengundang orang lain datang untuk merebut. Nah contohnya satu ini, memiliki pasangan yang baik. Nah satu ketika itu istrinya juga tergoda. Ternyata ada pria lain yang sungguh-sungguh mencintai istrinya. Istrinya tergoda, ternyata dia juga jatuh cinta sama pria ini. Jadi cinta segitiga. Nah, anak padahal udah punya 1. Suaminya ini tahu. Jadi tahu namanya bau busuk, lama-lama kecium. Apa nih? Ada bangkai tikus kah di rumah? Sama, perbuatan buruk itu lama-lama pasti membuat orang ini kok tingkahnya aneh ya. Pasti diselidiki. Nah akhirnya suaminya tahu istrinya ada main di belakang sama pria lain. Tapi suaminya itu berbeda menyelesaikannya. Kalau mungkin kita lihat di umumnya masyarakat apa? Didobrak pintunya, dimarah-marahin, dimaki-maki, dipukul ya. Apalagi kalau suaminya selingkuh ya, ibu-ibu kan kukunya panjang, dicakar ya. Wah, dicakar, rasain kamu, puas saya. Sakit hati saya terbalas. Atau kalau laki-laki biasa apa? Cabut golok, lebih serem lagi kan? Biasa-bisa yang selingkuhan dipotong, istrinya dipotong juga. Nah tapi pria ini tidak. Dia tahu istrinya selingkuh, diundang. Prianya diundang, mari kita musyawarah bertiga. Istrinya, pria itu, dan sang suami. Nah dalam apa? Bicara dengan kepala dingin, ditanya, sang suami bertanya sama pria ini, kamu mencintai istri saya? Iya. Bukan main-main, bukan, sungguh mencintai istri saya, sungguh. Ditanya istrinya, kamu mencintai pria ini? Iya. Sudah tidak cinta lagi sama saya? Sudah sedikit. Udah berkurang gak kayak dulu, karena ketemu yang lebih baik ya. Iya saya cinta pria ini, saya suka juga pria ini. Ya mau gimana lagi, cinta itu kan gak bisa dipaksa toh. Kita tahu teori, tapi kalau orang sudah dicurangin pasti tetap marah. Namanya cinta itu tidak bisa dipaksa. Jadi pasangan kita itu belum tentu menjadi milik kita seumur hidup. Satu kali nanti dia akan pergi meninggalkan kita. Mungkin tidak dengan wanita lain atau pria lain, tapi meninggal dunia. Itu kan pasti terjadi toh. Kalau enggak kita duluan yang meninggalkan mereka. Ya seperti itu. Nah akhirnya pria ini menyadari dengan kepala dingin, ya sudahlah mau gimana lagi. Akhirnya dia yang merestui pernikahannya. Jadi sang suami merestui pernikahan istrinya dengan pria lain. Nah dia punya anak 1, istrinya masih sayang sama anaknya. Jadi anaknya mau dibawa, pria itu juga kasih. Tapi tentu saja pria ini juga tegas dengan laki-laki yang menikahi istrinya itu. Dia pesan sama pria itu, jika kamu suatu hari menyakiti mantan istri saya dan anak saya akan berurusan dengan kamu. Jadi laki-lakinya sedikit diancam. Jadi jangan main-main, walaupun udah bukan pasangan saya, tapi kalau kamu menyakiti istri saya, menyakiti anak saya, kamu akan berurusan dengan saya. Ya, jadi istrinya dia masih sayang sama istri dan anak-anaknya, masih peduli seperti itu. Nah itulah istri pertama. Kemudian karena tidak bisa bertahan dengan kejombloannya, menikah lagi.
Nikah lagi, yang kedua cantik juga istrinya. Cuma belum sempat punya anak, sudah ada pria lain lagi. Nah inilah resiko punya istri cantik Bapak Ibu ya. Kalau ingin punya istri cantik atau suami ganteng ya siap-siap makan itu apa namanya cemburu terus. Ada pria lain lagi, kasusnya sama. Dan dia menyelesaikan dengan cara yang sama, cuma tidak punya anak. Akhirnya istri ketiga dia mulai pinter, milih istri yang gak cantik-cantik banget, yang biasa-biasa saja. Awet, anaknya 4, sampai punya cucu, awet, gak ada yang menggoda. Nah, ini contoh dari cinta kasih. Jadi dia walaupun dicurangin istrinya, tapi dia melihat penderitaan mereka. Namanya pacaran di belakang diam-diam kan menderita sekali, takut ketahuan. Seperti nyolong, orang nyolong itu takut ketahuan. Ya sudah kita resmikan, kita restui, kita sahkan. Gak perlu gelap-gelapan, mereka bisa menjalankan hidup dengan normal, tidak perlu ada rasa takut. Nah ini namanya cinta kasih. Nah efek dari kebaikan dia itu, sewaktu dia sudah meninggal, pria ini yang punya 3 istri sudah meninggal. Anak dia yang pertama, dari istri pertama itu datang, ketemu keluarga anak-anak dari istri ketiga. Nah, karena perpisahan itu dijalankan dengan baik, sehingga anaknya itu masih sangat menghormati bapaknya itu. Bapaknya kok bisa seperti itu? Dia datang bersilaturahmi dengan anak dari istri ketiga ini. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang diakhiri dengan baik, diputuskan dengan baik, akan berakhir dengan baik, yaitu tidak ada benci dan dendam. Ya, inilah kesabaran, fungsi dari kesabaran. Tapi hati-hati loh ya, ini bukan berarti Bante menganjurkan Anda punya istri 3. Wah nanti jadi alasan tuh, tadi Bante cerita istrinya 3 tuh, Bante nggak nyalain, nggak ngelarang tuh. Jangan digunakan sebagai senjata loh ya, sebagai alasan. Ya ini kan kasusnya dia ditinggalkan istri, dia sendiri, dia nikah lagi. Bukan istrinya 3, istrinya 1, bukan 3 ya, beda. Nah seperti itu adalah sifat dari karuna. Ketiga adalah hukum karma. Memahami hukum karma. Hukum karma itu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah akibat dari masa lampau yang kita tanam. Kita pernah melakukan perbuatan buruk, kita pernah melakukan perbuatan baik. Makanya hari ini di kehidupan kita, baik dan buruk itu selalu silih berganti datang. Jadi merenungkan tentang dharma, kok hidup saya begini, oh berarti dulu saya orangnya medit, pelit, suka mencuri, makanya harta saya susah. Berarti apa yang mau saya lakukan? Banyak berbuat baik. Saya jarang dipercaya orang, berarti dulu banyak berbohong. Berkatalah kata yang baik, berkata-katalah yang jujur. Saya banyak penyakit di kehidupan ini, mungkin cacat secara fisik maupun penyakit. Berarti kehidupan masa lampaunya banyak menyakiti makhluk lain secara fisik. Belalang dicabut kakinya, ular diambil empedunya, kan bahkan ada yang lebih buruk lagi, jauh lebih buruk. Jadi kita bisa merenungkan seperti itu, jadi kita bisa menerima kehidupan ini, seperti itu. Nah yang keempat itu adalah mengabaikan. Ya misalnya ada orang menyakiti kita, atau ada suatu situasi yang membuat kita marah, yaitu mengabaikan, tidak dipikirkan, jangan dihiraukan, itu tidak penting. Cara mengabaikannya apa? Fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Karena kebencian dan kemarahan itu adalah masa lalu. Masa lalu yang terjadi, sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, berkesan nempel di kepala kita, di batin kita. Dan kita tidak mau melepasnya. Pada kejadiannya udah 3 hari lalu, mungkin kita dimaki, binatang apa misalnya, kepiting rebus, nah, misalnya, kepiting rebus, muka lu merah, oh kita marah, kok saya dikatain kepiting. Dia ngomongnya seminggu lalu,
Tapi kita masih ingat kok dia masih ngomongin saya kepiting ya, apa salah saya? Padahal dia udah seminggu lalu. Jadi kebanyakan amarah yang kita pendam adalah kisah masa lalu yang tidak bisa kita terima. Nah itu akan muncul lagi. Karena kita tidak bisa terima, dia akan muncul lagi. Kita tidak bisa terima berarti kita kebijaksanaannya kurang. Pemahaman dharmanya kurang. Seperti itu. Nah, tidak semua orang itu bijaksana mampu mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi ada yang sebagian orang itu caranya menyibukkan diri. Sibuk dengan kerjaannya, membersihkan rumah. Itu meditasi sebenarnya. Jadi waktu membersihkan rumah itu kita memperhatikan lantai dengan baik. Nah, itu objek batin itu tidak punya kesempatan muncul. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melakukan meditasi mengamati, misalnya apa? Napas. Saat kekotoran batin muncul, apakah keserakahan maupun kebencian, saat itu muncul Bapak Ibu sudah lupa sama yang namanya nafas. Betul? Pernah meditasi? Tahu-tahu mikir kemana gitu, kok saya nggak perhatiin nafas ya? Ya berarti pikirannya sudah pindah ke masa lalu atau masa depan. Napasnya dia sudah lupa. Nah, batin itu hanya bisa berdiam di satu objek. Objek itu dia diam di situ, disitulah menjadi realita kita. Maksud realita ini adalah kejadian dikatakan kepiting rebus seminggu lalu, itu sudah bukan realita Bapak Ibu, itu sudah menjadi bentuk pikiran. Tapi kita belum bisa terima, pikiran kesadaran kita masih di kebencian itu. Makanya emosi kita muncul. Itu akan menjadi realita kita. Kita makan kepiting, rasa kepiting, asinnya kepiting, manisnya kepiting itu sudah tidak ada. Jadi begitu kita makan kepiting itu, fisik kita makan, pikiran kita itu pergi ke kebencian itu. Jadi sudah tidak bisa menikmati makanan itu lagi. Nah jadi mengabaikan itu adalah perhatian kita itu saat ini sedang apa? Oh saya sedang makan, makanlah kepiting, makanlah nasi, makanlah sayur. Begitu makan rasakan sayur itu rasanya apa saja, waktu dikunyah bagaimana. Nah, perhatian ini akan terjaga di sini. Jadi dia tidak ke masa lalu yang tidak menyenangkan. Karena masa lalu yang tidak menyenangkan kita ingat, itu akan hidup lagi. Memori itu akan hidup lagi. Bukan hanya kenangan, tapi juga rasa marah kita akan hidup lagi. Seperti itu. Jadi sesungguhnya kita yang memberi makan kebencian di dalam diri kita. Kita mau kesadaran kita ke sana, maka dia akan hidup. Kesadaran tidak ke sana, dia tidak akan hidup. Seandainya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mendengarkan saya sedang bicara, memperhatikan saya bicara, Anda pikirannya tidak akan ke tadi pagi ke pasar ngapain, tadi ngobrol sama siapa, itu enggak bakal. Realita Anda sekarang di sini. Tapi kalau Anda tidak bermeditasi pada saat ini, pikiran ngelantur ke masa lalu atau tadi pagi, tidak tahu tadi bantainya ngomong apa. Tahu bantainya ngomong, tapi dia ngomong apa? Enggak tahu. Karena realitanya bukan di sini, badannya di sini, realitanya di tadi pagi, di pasar, seperti itu. Nah ini fungsi dari mengabaikan itu bisa dilatih dengan meditasi. Jadi meditasi itu kita cuma belajar bagaimana pikiran kembali ke objek, napas, tanpa memaksa, tanpa dengan amarah. Oh kita tahu, oh pikiran sedang ke sana, ya udah kembali ke napas. Jadi napas ini hanya sebagai alat bantu jalan. Jadi tidak mencengkram napas, tidak menggenggam napas, tidak melekat dengan napas. Seperti kita kalau di naik perahu ke Maratua kan goyang-goyang tuh. Nah, kita cuma pegang aja perahunya supaya kita nggak goyang toh. Nah, napas itu seperti itu, hanya kita pegang supaya kita nggak goyang, nggak jatuh. Jadi kadang ada orang keliru melihat napas ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Wah, napas penting, digenggam erat-erat itu sampai dipeluk itu napasnya itu. Nah, ini nanti meditasinya jadi keliru. Jadi menambah kemelekatan terhadap napas. Nah, kita belajar itu menghentikan, memotong kemelekatan pikiran. Jadi kita melekat sama napas, melepaskan masa lalu jadi melekat sama napas. Nah, jadi meditasi itu
adalah sesuatu yang sangat rileks, sangat santai. Begitu pikiran pergi, oh, tongkat kita mana? Napas saya mana? Oh, ya udah bernapas. Bisa juga dengan yang lain. Saat ini sedang apa mendengar? Ada suara apa ya? Suara burung. Saat kita mendengarkan suara burung, pikiran itu nggak bakal kemana-mana. Nah, inilah fungsi dari mengabaikan. Nah, yang terakhir itu adalah menjaga batin tetap UPK. Apa itu UPK? Tenang seimbang. Apa itu tenang seimbang? Contohnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi kesini ada yang naik mobil nggak? Ada yang naik motor? Nah, Anda memperhatikan jalan atau memperhatikan kendaraan lain? Perhatikan jalan apa kendaraan lain? Atau warung baksonya? Kita pasti namanya berkendara itu memperhatikan jalan. Kalau kepala kita melenceng, wah ada tukang bakso lah, tabrak kita. Betul begitu? Nah, tapi kita tahu ada orang jualan, ada mobil lalu lalang. Tahu? Tahu, tapi kita nggak fokus. Fokus kita ke jalan. UPK itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita memperhatikan napas, itu akan muncul yang namanya kekotoran batin. Kekotoran batin itu muncul, kita tidak nolak. Ada ya sudah biarin dia lewat aja. Nah, kita tetap bernapas, tapi tidak menolak. Seperti kita di mobil di jalan bawa, ini jalan saya mau jalan, kamu jangan jalan. Enggak bisa gitu, kan? Berantem sama pengguna jalan lain kan bisa berantem kan? Nah, jadi kita bernapas atau apa, tahu ada objek batin lain, udah tahu biasa aja. Ya, kita tetap dinapas, tetap dinapas. Nah, salah satu contohnya, ilustrasinya itu, kita itu seperti orang duduk di pinggir sungai. Tahu sungai? Tahu lah ya, masa nggak tahu sungai? Duduk di pinggir sungai, Anda duduk pakai kursi atau duduk di lantai. Lihat sungai itu. Sungai itu ada kotoran, ada air yang keruh, ada batu karang, ada lumpur. Reaksi emosi bagaimana? Biasa saja. Bagaimana kalau dengan orang yang melihat sungai itu kejebur? Kejebur di sungai. Basah, lumpur, diseret arus, mesti berenang, kalau nggak berenang tenggelam. Saya ingin tanya, rileks yang mana? Yang duduk di pinggir sungai atau yang kejebur? Yang rileks dong, duduk di sungai dia hanya nonton. Yang kejebur itu kan mati-matian dia supaya hidup. Meditasi itu seperti itu. Ya, kita hanya diam tapi tidak terbawa objek-objek pikiran yang lalu latang. Jadi objek-objek pikiran itu seperti sungai yang lewat terus, jalan terus. Kita hanya duduk di samping. Nah, kenapa mereka bisa kejebur, terbawa emosi, arus pikiran? Karena batin itu di alam bawah sadar masih menganggap ini punya saya. Belum mau melepas. Nah, inilah belajar melepas. Nah, untuk melepas itu perlu dikembangkan namanya kebijaksanaan, pemahaman dharma. Jadi meditasi itu perlu diikuti oleh kebijaksanaan, pemahaman dharma. Pemahaman dharma apa? Sebab akibat, hukum karma, itu minimal. Nah, itu bisa membantu kita untuk memperkuat. Memperkuat apa? Melepas, tidak menggenggam kebencian itu. Ya, itu adalah UPK. Nah, itu adalah 5 hal dalam melatih kesabaran. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wah, semangat semua, duduknya jadi tegak-tegak. Wah, udah selesai, tegak semua. Tadi udah begini loh, yo ya. Kapan selesainya Bante? Udah ngantuk ini ya. Langsung duduknya tegak ya. Ya, semoga bermanfaat. Sabisata Bhawantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.